warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Dan kali ini saya sudah bersama seorang narasumber yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik begitu ya, gara-gara aksinya begitu ya, mengkritik Presiden Jokowi secara langsung. Ini tentu kejadian langka saat ini ya, karena ya sebelumnya dikesankan begitu ya rezim ini anti kritik, tapi ini ada ulama begitu yang terang-terangan langsung mengkritik Jokowi begitu ya dalam acara yang atau forum yang sama. Kita akan membahas ya, berbincang-bincang tentang Indonesia tentunya nih ya, karena yang hadir saat ini Wakil Ketua Umum MUI nih ya. Assalamualaikum Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma Sarita yang saya hormati. Ya, apa kabar ini Pak Anwar? Baik, alhamdulillah. Ya ini Pak Anwar, kemarin ya meskipun sudah banyak jadi perbincangan publik ya, karena Pak Anwar langsung mengkritik Presiden, itu menjadi hal yang luar biasa saat ini, karena sebelumnya banyak yang mengatakan, aduh mural saja dihapus, yang gambar ditangkap, gelar spanduk ditangkap, ini kok ada ulama yang secara langsung begitu mengkritik Presiden Jokowi. Dan Pak Anwar sudah mengatakan di berbagai forum, Presiden Jokowi menerima kritik kok, tidak anti kritik. Memang tidak anti kritik Presiden Jokowinya, tapi di luar setelah itu Pak, itu buzzer-buzzernya Pak, bisa dicek di medsos ya Pak ya, luar biasa yang ngebully Pak Anwar ini. Ini agak kapok nggak Pak? Biasa aja lah. Nah, ini bisa dikatakan ya Pak Anwar ini last man standing lah. Merasa seperti itu tidak Pak? Yang terakhir bertahan, karena sebelumnya sudah banyak yang tumbang ya. Ada dulu Din Samsudin yang juga mengkritik pemerintah. Sekarang sudah mulai sejak ada kami banyak ditangkap begitu kan. Kemudian banyak nama-nama lain, ada yang banyak yang sudah berakhir di penjara. Bahkan ini ada yang terkenal vokal begitu, ada yang berakhir sebagai tersangka teroris, ada yang berakhir sebagai pelanggar prokes, ada yang berakhir di penjara karena katanya menyebar hoax dan macam-macam begini. Ini Pak Anwar merasa sendirian tidak ini Pak? Saya malah merasa diajak oleh Pak Jokowi untuk memikirkan bangsa dan negara. So Pak Jokowi kan mengundang seluruh rakyat ya untuk berpartisipasi dalam pembangunan kan. Dan kita sebagai bangsa punya cita-cita ya. Kita ingin menjadi negara yang maju gitu kan. Dan dalam pasal 33 kita ingin memakmurkan ya rakyat, kalau bisa ya sebesar kemakmuran bagi rakyat kan gitu ya. Kemudian dalam pasal 34 ya fakir miskin tak terlantar dipelihara oleh negara kan. Tapi kan negara juga tidak sanggup juga sendiri memikul beban yang diamanatkan dalam pasal 34 itu. Nah, lalu waktu masa Covid kemarin kita lihat ya pemerintah sangat terbantu ya, terutama oleh umat Islam, di mana dalam ajaran agama Islam itu ya dikatakan tidaklah beriman salah seorang kamu kalau seandainya perut kamu kenyang tapi tetangga kamu kelaparan gitu kan. Nah, sehingga kemarin kita lihat sebuah fenomena yang menarik itu ya. Begitu pemerintah mendorong dan menghimbau masyarakat untuk mengisolasi diri ya, itu yang terpukul kan adalah masyarakat lapis yang terbawah sekali, yang dapat pagi dia makan siang, dapat siang dia makan malam kan. Kemudian mereka harus mengisolasi diri ya, akhirnya ya secara ekonomi mereka benar-benar sangat terpukul ya, bahkan mereka tidak bisa ya mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan pokoknya. Tetapi sepanjang pengetahuan saya selama COVID ini tidak ada orang mati karena kelaparan ya, yang mati itu adalah karena COVID ya, atau karena penyakit-penyakit lain, tidak yang mati karena kelaparan. Tapi sepanjang pendengaran saya tidak ada orang yang mati kelaparan. Timbul pertanyaan, mengapa kok tidak ada yang mati karena kelaparan? Padahal ada kebijakan dan himbauan untuk untuk tidak keluar rumah ya. Ya karena karena umat Islam terutama ya, yang mayoritas negeri ini itu terpanggil oleh ajaran agamanya sendiri ya. Para ulama, para ustadz, para dai menyatakan bahwa tidak beriman salah seorang kamu kecuali kalau seandainya dia ya peduli terhadap saudaranya sendiri gitu kan. Dan tidaklah beriman salah seorang kamu hingga dia bisa memuliakan tetangganya gitu kan. Memuliakan tetangganya itu artinya bukan menghormati dalam bentuk seremonial ya,
tetapi memperhatikan mereka ya, menolong mereka, membantu mereka gitu kan. Ya sehingga dengan demikian kita lihat ya, kalau secara faktualnya kan bantuan pemerintah untuk menolong mereka-mereka yang termarginalisasikan oleh COVID itu kan jumlahnya sangat besar itu ya. Dan turunnya dari pemerintah cukup lama juga ya, hampir mendekati berapa minggu ya, bahkan mungkin mendekati sebulan kali ya. Nah, orang kalau udah nggak makan 3 hari, bansosnya, Pak. kenapa? Belum lagi dikorupsi bansosnya, Pak. Iya, makanya bagi saya yang terpikir ya negara betul-betul terbantu oleh ajaran agama ya. Karena ajaran agama mendorong umatnya untuk peduli kepada sesama gitu kan. Dan sehingga negara sangat terbantu sekali. Oleh karena itu menurut saya negara harus bersyukur ya, pemerintah dalam hal ini ya. Pemerintah sangat harus bersyukur lah kepada umat Islam dan warga bangsa ini, karena ternyata rasa kebersamaan di antara kita ya cukup teruji begitu kan. Rasa kebersamaan di antara kita cukup tinggi gitu kan. Nah, oleh karena itu dari hal yang demikian kita harus sadar betul bahwa ternyata persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini tidak hanya bisa teratasi oleh pemerintah sendiri gitu, dan juga tidak bisa oleh masyarakat sendiri, tapi oleh karena itu harus ada kerjasama antara masyarakat, antara rakyat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan rakyat. Dan itu menurut saya selama COVID ini cukup lah ya, cukup memuaskan lah gitu, baik dalam perspektif menjaga dan melihara kesehatan maupun juga dalam perspektif ekonomi ya. Jadi saya rasa, dan ini harus kita pertahankan dan harus kita kembangkan terus gitu. Oleh karena itu bagi saya ya harus ada sikap-sikap yang kita junjung tinggi secara bersama-sama gitu kan. Di antaranya sikap keterbukaan ya. Di antara banyak orang yang kemudian memilih untuk tiarap dulu lah ya, atau diam begitu ya, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Apa yang membuat Pak Anwar tetap bersuara kritis? Kalau diam nanti kita tidak tahu apa yang salah, di mana yang bermasalah kan. Tuh, oleh karena itu menurut saya jangan ada yang diam. Tuh, nanti kalau kita diam sementara ada praktek-praktek yang tidak terpuji di dalam negeri ini, gimana itu? Nah, oleh karena itu bagi saya ya, saya melihat Pak Jokowi juga sama sebenarnya ya. Tapi saya nggak tahu lah. Saya kan hanya melihat dari ucapan dan gerak apa beliau ya. Apa yang beliau lakukan di balik itu saya kan nggak tahu ya. Tapi kesimpulan saya adalah ya Pak Jokowi cukup sadar bahwa rakyat ini, masyarakat ini, bangsa ini tidak bisa hanya diurus oleh pemerintah saja, tapi juga harus ada partisipatori ya dari masyarakat luas, dari rakyat secara keseluruhannya gitu. Dan saya, oleh karena itu bagi saya kesuksesan suatu negara itu tidak hanya diukur dari kehebatan dari kehebatan pemerintah dalam membuat undang-undang, tapi sejauh mana juga masyarakat berpartisipasi ya di dalam memajukan negara dan bangsanya. Dan oleh karena itu bagi saya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu harmonisasi antara pemerintah dengan rakyat harus ada gitu kan. Dan untuk bisanya ada harmonisasi itu harus saling ingat mengingatkan, tawasabil haq atau tawasabil sobri. Ya, pemerintah mengingatkan masyarakat, masyarakat juga mengingatkan pemerintah. Tapi banyak yang meragukan Pak ini Pak. Kenapa? Banyak yang meragukan juga, mengatakan bahwa Pak Anwar ini ada motif politik begitu ya. Apalagi oh iya jelas, saya jelas ada motif politik ya. Tetapi politik saya kan tidak sama dengan politik kepartaian ya, dan politik teman-teman saya yang ada di Senayan ya. Saya sudah berkali-kali menyatakan bahwa ya apa beda politik saya dengan politik kepartaian. Kalau politik kepartaian itu adalah politik untuk merebut dan menguasai kekuasaan ya. Ingin jadi presiden, ingin jadi wakil presiden, ingin jadi menteri, ingin jadi gubernur, ingin jadi wali kota, ingin jadi bupati, ingin jadi komisaris, ingin jadi anggota DPR, ingin jadi duta besar kan. Kalau saya kan tidak ada punya keinginan untuk itu. Karena saya menganggap diri saya sudah tua, ya sudahlah, serahkanlah kepada generasi muda gitu ya, kepada Mbak Rahma gitu kan, yang masih muda, yang masih energik gitu ya. Oleh karena itu bagi saya ya, politik saya politik nilai. Artinya bagaimana caranya supaya bangsa ini, pemerintah ini, rakyat ini ya menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Di mana nilai-nilai itu terkandung dalam Pancasila dan hukum dasar yang ada di negeri itu dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Nah, oleh karena itu ya karena sila pertama yang Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dikatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa ya, maka
pemerintah harus ya menghormati agama, ajaran agama. Pemerintah jangan membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai dari ajaran agama ya. Seperti kita ketahui bersama ada 6 agama yang diakui oleh negara di negeri kita ini, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu kan. Jadi jangan ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama yang diakui tersebut gitu. So Ya. kalau misalnya itu dilanggar ya maka berarti ya pemerintah tidak menghormati hukum dasar yang ada di negeri ini, itu Undang-Undang 45, terutama pasal 9 ayat 1 itu. Ya. Berkali Pak Anwar mengatakan bahwa tidak apa-apa ditangkap, saya sudah tua begitu ya. Itu beneran Pak? Ya silakan aja ditangkap, emang kenapa kalau ditangkap ya? Tapi kan kalau mau menangkap itu harus ada dasarnya ya. Misalkannya saya merongrong negara, gitu kan ya. Misalkan saya merugikan negara, misalkan saya korupsi, kolusi, nepotisme, ya kan itu ya. Kemudian faham dan ideologi saya adalah faham dan ideologi yang bertentangan dengan faham dan ideologi bangsa. Saya rasa ditangkap saja saya itu. Ya, kalau menurut saya ya. Cuma kalau betul-betul konsekuen, banyak sekali orang akan ditangkap ini kan gitu. Ya karena banyak sekali orang yang korupsi, kolusi, nepotisme di negeri ini gitu kan. Ya kalau menurut saya mereka ditangkap kalau menurut saya ya. Tapi Nah, oleh Pak itu pasti tahu kan orang yang dikenal biasanya kritis atau apa ya, banyak yang kemudian berakhir dengan kasus-kasus yang sepertinya dipaksakan begitu. Tidak ya takut. makanya bagi saya ya dalam Al-Quran itu ada ayat bunyi gini, kaila dulatan bainal agniya ya. Harta itu jangan hanya berputar di segelintir orang gitu. Dan ayat itu kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam ilmu ekonomi ya itu bisa diukur. Cara mengukurnya adalah dengan mempergunakan indeks Gini di antaranya ya, indeks Gini gitu. Di mana indeks Gini itu mempergunakan range antara 0 sampai 1 gitu. Semakin dekat dia ke angka 0, semakin tinggi tingkat pemerataannya. Semakin dekat dia ke angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangannya gitu kan. Nah, kita pernah di negeri ini ya indeks Gini kita tahun 1997 0,32. Tahun 2004 pernah 2004 juga 0,32. Kemudian tahun 2007 itu 0,35. Tapi tahun 2014, 2015 itu sekitar 0,41, tinggi sekali itu kan. Jadi ketimpangan dan kesenjangan tinggi gitu kan, dan pemerataannya rendah. Tetapi Pak Jokowi kan berhasil menurunkan indeks Gini itu dari 0,41 menjadi 0,39 ya. Mana lebih baik 0,41 dengan 0,39? Jelas saja lebih baik dari 0,39. Cuma kan saya melihat dan mengukurnya dari masa-masa sebelumnya. Di masa Orde Baru pernah 0,32. Mana lebih baik 0,32 dengan 0,39? Ya lebih baik 0,32 kan. Di masa Ibu Megawati 0,32. Ya, di masa terakhir Pak SBY 0,41 Itu yang kan. mendasari atau memotivasi Pak Anwar mengkritik langsung ya Jokowi tadi bahwa berputarnya harta di golongan tertentu saja begitu ya. Tadi itu katanya 1% penduduk menguasai 50% lahan begitu ya Pak? 59% lahan di negeri ini. Hanya 1%. Itu kan berarti apa ya? Nah, saya tidak paham tentang ayat itu ya. Tetapi setelah membaca-baca gitu ya, ketika membaca apa namanya bukunya Jeffrey Winters yang berjudul Oligarki dan bukunya Noam Chomsky yang judulnya The Who Rule the World, di situ saya tahu lah ya, ternyata ya yang menjadi penentu di satu negeri itu bukan politisi, bukan cendekiawan, bukan agamawan, bukan birokrat, bukan tentara, bukan polisi, menurut buku itu ya, tapi adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut, artinya si pemilik kapital gitu kan. Timbul pertanyaan, mengapa kok bisa si pemilik kapital menjadi penentu, bukannya para politisi gitu kan? Ya karena mereka lah yang menguasai ekonomi dan bisnis, karena memang mereka berbisnis gitu kan. Yang kedua adalah karena yang mereka juga yang menguasai politik. Timbul pertanyaan, mengapa kok mereka juga bisa menguasai politik? Ya karena politik kita kan politik transaksional, dan cost daripada politik itu mahalnya luar biasa kan ya. Gitu. Untuk menjadi anggota DPR kan tidak bisa dengan 10 juta, 20 juta kan. 1 miliarnya belum tentu bisa, itu besar sekali kan. Timbul pertanyaan, kita ingin jadi anggota DPR, kita ingin jadi ini, kita ingin jadi itu kan ya. Tapi tidak punya duit, lalu gimana itu ceritanya tuh?
Tetapi ada orang yang bisa mencapai cita-citanya itu. Caranya gimana? Ya dia cari duitnya kan gitu ya. Atau dia dikasih duit oleh orang si pemilik kapital, atau dia minta-minta gitu kan. Nah, bagi saya ketika saya menjadi Sekjen Majelis Ulama Indonesia ya, saya datang sowan kepada Kiai Haji Aliafi, Profesor Dr. Kiai Haji Aliafi. Saya minta nasihat sama beliau. Pak Kiai nasihatin saya, kata saya kan, lalu beliau nasihatilah saya. Nah, salah satu nasihat beliau itu begini ya, ada kata-kata orang arif yang harus kamu perhatikan. Nah, apa bunyinya Pak Kiai? Saya bilang kan, beliau bacalah, "Ya'ti man syi'ta fa innaka amiruh, was'al man syi'ta fa innaka asiruh." Ya. Kalau kata-kata ini saya terjemahkan dan saya transformasikan ke dalam bentuk hukum kausalitas ya, menjadi teori, maka teorinya jadi begini. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintahnya. Dan jika engkau minta-minta kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan jadi tawanannya. Pertanyaan saya, ya, ada enggak pejabat di negeri ini yang tidak diberi oleh para pemilik kapital? Ada enggak pejabat di negeri ini yang tidak minta-minta kepada para pemilik kapital gitu kan? Kemudian ya apa yang menjadi pertanyaan saya itu bisa terjawab ya dengan pernyataan Menko Polhukam pada bulan September ya tahun 2020 menjelang pilkada. Apa kata Profesor Dr. Mahfud MD? 92% kawan-kawan kita yang maju dalam pilkada itu adalah di backup oleh para pemilik kapital. Timbul pertanyaan pada diri saya, kalau saya hubungkan dengan nasihat daripada Pak Aliafi tadi ya, kalau 92% dari mereka menerima bantuan, ya berarti mereka akan diperintah-perintah oleh pemilik kapital. Atau mereka akan tertawan oleh para pemilik kapital. Sehingga akhirnya mereka menjadi pemimpin, tidak lagi menjadi pemimpin seperti yang kita harapkan. Emangnya seperti apa pemimpin yang kita harapkan Pak Narbas? Mereka adalah negarawan gitu. Bukan politisi-politisi gitu. Kalau pemimpin ini adalah politisi, yang dipikirkan kan hanya dirinya sendiri, atau kelompoknya, atau partainya, gitu kan ya. Dan kalau menurut saya, kalau orang sudah jadi menteri, misalkan dia orang jadi gubernur, jadi presiden, ya, jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota DPR, itu menurut saya yang dipikirkannya jangan dirinya gitu, jangan keluarganya, jangan kroni-kroninya, tapi yang dipikirkannya adalah bangsa ini secara keseluruhan gitu kan. Pak Anwar tadi mengatakan bahwa ya pemimpin dikuasai oleh orang yang menguasai sumber daya materi gitu ya. Dan kita tahu siapa yang menguasai sumber daya materi di negeri ini begitu ya. Golongan tertentu saja. Saya baru lihat ini di YouTube ya wawancara dengan Ciputra ini ya, yang mengatakan bahwa di bidang properti saja begitu ya. Dari 40 sampai 50 pengusaha properti itu hanya satu yang pribumi gitu ya. Dan ini juga berlaku di bidang-bidang lainnya. Jadi ini sudah waktunya ini sebenarnya bukan hanya dari pemerintahnya saja, ini agar kitanya juga bangkit begitu Pak. Karena kan Pak Anwar ini pakar ekonomi Islam juga ya Pak ya. Makanya bicara soal ekonomi kemarin kan banyak yang komentar, ini wakil ketua MUI kok bicaranya ekonomi gitu. Ini silakan Pak. Iya, jadi saya terus terang saja ya, saya hormat sekali dengan ide dan gagasan dari Pak Ciputra ya. Beliau menurut saya adalah saudara kita sebangsa. Saya dari etnis Minangkabau, Sumatera Minang ya, dan beliau dari etnis Cina gitu kan ya. Terus terang ya, ada hadis bunyinya begini, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Itu hadis ya, kata orang hadisnya sanadnya dhaif. Tapi kalau substansinya, matanya menurut saya sangat kuat gitu kan. Kenapa sangat kuat? Ya karena Cina itu dalam hal ekonomi hari ini memang luar biasa gitu kan. Jadi kita disuruh oleh Nabi untuk belajar ke Cina gitu kan. Maksudnya ke Tiongkok sana, ke Beijing, ke Guangzhou, dan ke Hong Kong sana. Tapi menurut saya ya karena saya orang Padang tentu punya kalkulasi kan ya. Kalau pergi ke Beijing saya berapa harga tiket, berapa harga hotel, berapa hari saya di sana ya, berapa biaya transportasi saya, berapa biaya laundry saya kan harus saya hitung kan. Tapi saya pikir untuk apa pula lah saya pergi ke Beijing, ke Hong Kong, ke Guangzhou untuk belajar karena Cinanya sudah ada di sini gitu. Cinanya sudah ada di Jakarta, beberapa meter saja dari rumah saya sudah ada rumah orang Cina, saya belajar aja sama mereka gitu kan. Nah, salah satu orang yang saya kagumi itu ya, yang
punya konsep dan punya kesadaran tentang nasionalisme yang tinggi itu adalah Pak Ciputra itu, gitu ya. Mungkin kita berbeda pendapat di dalam melihat siapa Pak Ciputra ya. Tapi dalam hal gagasan ini saya terus terang ya salut sekali. Karena kata beliau ya itu dari 45 sampai 50 ya perusahaan properti, perusahaan publik dalam bidang properti. Anda tahu kata beliau kepada wartawan kan berapa orang yang berapa perusahaan yang menjadi milik penduduk asli. Wartawatinya nggak bisa jawab itu kan. Kata Pak Ciputra hanya satu itu kan. Nah, saya prihatin sekali kata beliau kan. Oleh karena itu saya menginginkan supaya yang majority ini juga maju dalam bidang, supaya penduduk asli ini juga maju dalam bidang ekonomi dan bisnis. Tuh, cuma untuk membuat mereka menjadi maju tidak mudah kata Pak Ciputra kan. Ada 3 syarat yang harus diperlukan. Yang pertama adalah orang tua. Orang tuanya harus mendukung. Nah, penduduk asli tidak punya karena penduduk asli itu orang tuanya kebanyakan adalah pegawai atau kalau tidak pegawai ya dia pengusaha kecil-kecil. Itu bukan entrepreneur. Yang dimaksud dengan entrepreneur itu adalah orang yang bisa melihat ya keuntungan yang besar ya di balik hal-hal yang oleh orang nggak tampak gitu kan. Tuh, sebagai contoh misalkan Pak Ciputra ya, itu dulu kan Ancol itu kan diibaratkan orang seperti tempat jin buang anak itu kan ya. Takut orang ke Ancol itu kan. Nah, tetapi Pak Ciputra begitu melihat Ancol yang dianggap sebagai tempat jin buang anak itu, melihat oh ini potensial sekali gitu kan, harga tanahnya sangat murah kan gitu ya. Karena tidak ada orang yang mau tinggal di situ kan. Oleh Pak Ciputra dikonversi menjadi Taman Impian Jaya Ancol. Dan kemudian orang dari seluruh negeri ini Sabang sampai Merauke ya itu tertarik untuk datang ke situ sehingga Taman Impian Jaya Ancol maju. Nah, itu yang dimaksud dengan entrepreneur. Dan Pak Ciputra menginginkan supaya di kalangan penduduk asli itu juga harus muncul entrepreneur bukan pedagang-pedagang kecil yang di negara kaki lima atau buka toko di bulan, bukan itu yang dimaksud oleh Pak Ciputra ya. Ya itu mungkin juga dimaksud juga, tetapi yang beliau inginkan itu adalah ya misalkan begini. Jumlah umat Islam di negeri ini kan 90% ya. Atau begini, Pak Ciputra menyatakan begini, kamu tahu berapa jumlah penduduk Tionghoa kata beliau kan di dalam YouTube itu? Si Wartawati juga nggak tahu, hanya 3% gitu kan. Jadi berarti yang tidak Tionghoa berapa? 97% kan gitu ya. Timbul pertanyaan dari 10 orang terkaya di negeri ini gitu ya. Yang dari penduduk asli berapa? Hanya 1 kan. Dari 20 orang terkaya berapa? Hanya 2. Dari 40 orang terkaya berapa? Hanya 3. Dari 50 orang terkaya berapa? Hanya 4 kan? Gitu. Jadi beliau prihatin sekali dengan hal yang seperti itu. Oleh karena itu beliau ingin ya menawarkan solusi. Makanya beliau kata Pak Ciputra dalam YouTube itu beliau akan berkirim surat gitu kan kepada Presiden Jokowi dan waktu itu Wakil Presiden adalah Pak Yusuf Kalla gitu. Tapi apa yang beliau ingin? Ya, Pak Anwar, itu semua butuh dukungan pemerintah juga begitu ya, karena misalnya dalam ekspor impor saja ya, ekspor aja itu disampaikan juga bahwa mayoritas Tionghoa begitu ya sebagian besar. Tapi bagaimana tidak seperti itu ketika ya oligarki lagi begitu ya, seperti di monopoli, pengusaha-pengusaha kecil itu sulit ya untuk melakukan ekspor. Ini beda di luar negeri. Di luar negeri petani-petani saja bisa ekspor gitu ya. Nah, ini bisa terbentur dengan berbagai macam hal hanya pengusaha-pengusaha besar saja. Ini butuh kebijakan dari pemerintah. Ya, itulah yang saya maksud dengan affirmative action ya. Jadi sekarang ini bentuk masyarakat kita ini terutama dalam dunia ekonomi seperti piramid gitu kan ya. Nah, kecil di atas, agak besar di tengah, yang paling besar itu kan di bawahnya ini kan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya perbedaan atau ketimpangan ekonomi sangat tajam. Nah, oleh karena itu saya menginginkan ya bentuk masyarakat atau dunia usaha kita yang seperti piramid itu harus kita transformasikan menjadi belah ketupat gitu kan. Belah ketupat itu kan bentuknya kayak gini nih kan. Nah, kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah gitu kan. Kalau Pak Bibi menyatakan di atas itu cukup 2%, di bawah 3%, di tengah 95%. Nah, kalau hari ini saya lihat tuh yang besar tuh yang di bawah gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya ya mengapa kok bisa tercipta bentuk masyarakat kita seperti piramid yang terjal itu? Ya karena kebijakan ekonomi kita adalah trickle down effect ya. Kita biayai yang besar-besar sehingga yang besar-besar ini kita harapkan
akan bisa ya merekrut ya, membeli dan memanfaatkan sumber daya yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat yang ada di bawah ya mendapatkan keuntungan. Misalkan mereka direkrut sebagai pekerja gitu kan, kalau seandainya mereka tukang batu, mereka diajak untuk bekerja di bangunan yang mereka bangun gitu kan. Kalau misalnya mereka memproduksi kayu, kayunya dibeli untuk kepentingan, sehingga akhirnya kecipratan gitu kan. Dapat Tetapi remah-remah ternyata ya dalam Pak, dapat remah-remahnya. ya remah-remahnya ya, sehingga akhirnya ya yang kaya tambah kaya, yang miskin naik dikit gitu, berinsut-insut gitu naiknya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, ayo kita rubah bentuknya dari bentuk piramid menjadi bentuk seperti belah ketupat. Caranya kemana itu Pak? Ya tidak ada lagi caranya kecuali membantu yang di bawah supaya naik ke atas, supaya yang berada di lapis bawah itu melakukan mobilitas vertikal itu kan. Nah, apa yang mereka perlukan Pak Nirabas? Yang mereka perlukan kan dana, modal. Apalagi mungkin dia harus diajari tentang bagaimana cara dan proses memproduksi gitu kan yang baik. Bagaimana cara membuat packaging yang baik gitu kan. Bagaimana caranya memasarkan sebuah produk gitu kan. Kemudian bagaimana memidiknya. Ayo diajari gitu. Nah, saya sangat kecewa sekali ke dunia pendidikan kita ya. Dunia pendidikan kita ini adalah dunia pendidikan yang siap untuk mencetak lulusan-lulusan pencari kerja gitu. Semestinya tidak seperti itu ya, dunia pendidikan kita ini siap untuk mencetak lulusan-lulusan yang akan bisa menciptakan lapangan kerja yang kita sebut dengan entrepreneur. Atau kalau tidak bisa menjadi entrepreneur, dia bisa minimal intrapreneur. Apa beda entrepreneur dengan intrapreneur? Kalau entrepreneur itu dia ingin menjadi bos, dia buka perusahaan. Tapi kalau intrapreneur, dia tidak ingin membuat perusahaan, dia bekerja di perusahaan, tetapi dia melamar di perusahaan itu dengan rasa percaya diri dan sikap kemandirian yang tinggi gitu kan. Bahkan dia bisa bernegosiasi dengan gaji dia. Dia mungkin barangkali minta gaji 300 juta per bulan gitu kan. Dan kalau seandainya mereka minta gaji 300 juta, tentu ditanya oleh presiden direkturnya kan, kalau seandainya kamu minta gaji 300 juta itu terlalu tinggi bagi perusahaan saya, katanya kan. Ya tetapi saya akan bisa datangkan, tingkatkan revenue Bapak 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari yang ada hari ini gitu kan. Dan kalau seandainya itu seorang CEO-nya cerdas, kalau saya yang pasti saya ambil itu orang, karena dia akan bisa mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan saya gitu kan. Jadi dengan demikian saya melihat itulah yang tidak ada hari ini dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu Pak Ciputra tadi, saya ingin belajar juga dengan Pak Ciputra. Masa beliau sudah meninggal ya. Dan beliau sudah memberikan contoh dan model yang disebut dengan Ciputra University di Surabaya itu. Di situ diajarkan yang namanya entrepreneur itu, kewirausahaan itu 5 semester. Kalau Mbak Rahma tahu bagaimana cara dia mengajarkan entrepreneur itu ya, semester pertama yang ngajar dosen yang tidak punya bisnis. Cuma dia memberikan perspektif tentang arti pentingnya entrepreneur atau kewirausahaan. Lalu tes, UTS. Setelah UTS yang ngajar itu bukan dia lagi, dia hanya menjadi dosen pendamping, duduk di sudut mendampingi dosen yang lain. Siapa tuh yang jadi dosen? Dia praktisi bisnis gitu kan. Dan berbagai-bagai cabang bisnis. Kemudian ya mereka mengikuti UAS kan gitu kan ya. Pada semester 2 mereka diminta untuk membuat business plan. Dari sekian banyak usaha yang mungkin dan terbentang di depan Anda, silakan Anda pilih, Anda akan memilih bisnis apa gitu kan. Lalu dia buatlah bisnis plan-nya kan. Lalu bisnis plan-nya diuji, yang mengujinya dosen yang tidak punya usaha bisnis tadi, yang kedua praktisi bisnis, yang ketiga banker gitu kan. Sehingga kalau dianggap layak ya dia disuruh mempersiapkan bisnisnya. Gitu kan, nanti persiapan bisnisnya juga dites lagi di UAS. Nah semester 3 dia praktek, langsung implementasi apa yang sudah dia buat dalam bisnis plan-nya itu, dipantau, didampingi. Semester 4, semester 3 diuaskan, dinilai bagaimana usaha ini masih punya prospek apa tidak. Kalau punya prospek didorong terus, kalau memang tidak ada prospeknya, setelah hasil dikaji tidak ada prospeknya, dipindahkan ke usaha lain gitu kan. Nah, sehingga saya pada satu waktu ketika berkunjung ke Ciputra University itu ya, saya ketemu dengan Pak Rektornya, lalu ya bercerita panjang, dan setelah jam 12 saya bilang sama Pak Rektor saya sudah lapar kan. Kemudian ayo kita makan Pak Nirabas. Lalu saya diajak ke sebuah apartemen. Nah, di bawah apartemen itu banyak sekali kafe-kafe, bagus-bagus kafe-kafenya kan. Saya pilih kafe yang terbagus. Saya celingak-celinguk gitu, lihat nih kafe siapa Pak Rektor. Oh ini kafe mahasiswa saya Pak Nirabas gitu kan. Semester berapa? Semester 5 gitu kan.
Ada nggak dia sekarang? Ada. Bisa nggak dipanggil karakter? Bisa. Lalu dipanggil kan. Datanglah 2 anak perempuan, 2 mahasiswi. Saya tanya, Anda berapa umurnya? 19 tahun. Anda dari mana? Dari Kalimantan Selatan. Anda dari mana? Dari Jakarta. Berapa umur Anda? 19 tahun gitu. Ini punya Anda? Iya. Anda berdua punya atau berapa? Punya berempat katanya. Karena dia di Ciputa University itu kalau seandainya kita belajar bisnis itu ya, modal yang boleh diputar itu hanya 1 juta waktu itu ya, hanya 1 juta. Kalau kita butuh 2 juta ya berarti bermitra dengan 2 orang. Kalau butuh 4 juta bermitra 4 orang. Mahasiswi 2 orang mahasiswi yang saya dapat itu dia bermitra 4 orang. Jadi dia butuh untuk mulai usahanya itu adalah 4 juta. Dan dia punya 3 buah. Kemudian saya tanya, apakah Anda sudah break even point? Oh, sudah Pak. Berarti Anda sudah punya duit dong. Sudah Pak. Apakah Anda masih meminta uang kepada orang tua Anda? Semester 5 ini. Apakah Anda masih minta uang kepada orang tua Anda? Apa dia bilang? Ya malu dong Pak, katanya. Kita udah bisa cari duit gitu kan. Semester 5 loh ya. Saya ini dosen fakultas ekonomi dan bisnis ya. Semester 8 itu masih minta duit. Jangan kan semester 8. Sudah 2 tahun selesai tamat, masih minta duit sama orang tua kan gitu ya. Jadi kesimpulan saya, dunia pendidikan kita ini ya, kita ingin memajukan ekonomi rakyat dan bangsa kita ya. Tetapi kita tidak diajari ya bagaimana cara mencari uang. Setiap kita menyatakan uang itu penting ya. Tapi Pak, ini kan mau masuk Universitas Ciputra juga bayarnya mahal loh Pak. Kalau buat orang. Iya, makanya bagi saya ya negara harus hadir ya, sehingga dengan demikian ya biaya yang dipikul oleh masyarakat bisa seringan-ringannya dan semurah-murahnya karena disubsidi oleh pemerintah. Kan itu yang dia sampaikan oleh Pak Ciputra itu. Ya sayang sekali lah Pak Ciputra sudah meninggal. Kalau udah meninggal kan asik juga ya kita berdiskusi panjang dengan beliau ya. Kemudian bagaimana mengimplementasikan gagasan-gagasan beliau dan mendiseminasikan, menyebarkan itu ya. Dan kalau sana itu bisa kita lakukan ya, seperti yang diinginkan oleh Pak Ciputra itu, maka menurut saya Indonesia ini kalau prediksi PricewaterhouseCoopers kita akan menjadi 4 besar dunia, 4 besar yang ekonominya dari perspektif PDB di dunia tahun 2050, bisa-bisa kita nomor 3 terbesar di dunia itu. Itu oleh karena itu bagi saya ya makanya pemerintah menurut saya ya jangan terlalu mencekoki lah kurikulum dari sekolah-sekolah ini, berikanlah kebebasan. Dan salah satu yang diminta semestinya oleh negara kepada penyelenggara pendidikan itu adalah bagaimana caranya mencetak entrepreneur ini, sehingga dengan demikian nanti kita harapkan ya anak-anak kita ini dari bawah bisa melakukan mobilitas vertikal gitu kan. Ya tadi dari ultra mikro naik ke mikro, naik menjadi kecil, naik menjadi menengah, naik menjadi besar gitu kan. Sehingga negeri ini menjadi negeri yang benar-benar maju gitu. Kita nggak jadi ini Pak, nggak jadi bangsa buruh ya, yang disuruh-suruh terus. Bahkan pemimpinnya pun disuruh-suruh oleh pemodalnya. Nah, itulah yang menjadi keprihatinan saya. Oleh karena itu bagi saya ya, kalaulah seandainya struktur masyarakat kita masih seperti sekarang ini ya, maka menurut saya negeri ini akan dikendalikan dan akan ditentukan oleh oligarki ya. Oleh karena itu kalau seandainya kelas menengahnya besar ya, itu oligarki tidak akan bisa karena jumlah kekayaan daripada kelas menengah jauh lebih besar daripada jumlah kekayaan mereka gitu kan. Tapi kalau hari ini kan jumlah kekayaan orang nomor 1 dan nomor 2 terkaya sama dengan kekayaan 1 juta orang yang ada di lapis terbawah kan. Tapi kalau seandainya jumlah yang terbentuk sudah mengecil tinggal hanya ratusan ribu ya, lalu kita ada di kelas menengah, itu kemandirian rakyat kita akan semakin tinggi gitu kan. Dan money politik itu tidak akan jalan lagi. Karena karena mereka ya punya duit gitu. Mereka tidak perlu uang 50.000, 100.000 itu kan. Tapi kan kalau hari ini uang 50.000, 100.000 itu sangat lebar itu bagi masyarakat kita, itu bagi sebagian besar rakyat kita. Oleh karena itu bagi saya terus terang ya kalau saya dianggap ngomong keras ya itu karena kecintaan saya kepada bangsa ini, dan saya ingin negeri saya ini menjadi negara yang maju ya. Tapi tidak hanya sekedar maju, tetapi juga berkeadilan ya. Kemudian juga berakhlak, bermoral ya, mengedepankan kebersamaan, mengedepankan persatuan dan kesatuan gitu kan. Lalu masyarakatnya hidup sejahtera dan bahagia. Itulah cita-cita saya, itulah politik saya gitu. Tapi ini nggak Pak, baca komen-komen buzzer nggak Pak? Katanya Bapak nyinyir lah, ngeritik mulu tanpa data lah, macam-macam lah Pak. Ya, saya nggak bisa juga melarang mereka mempergunjingkan saya. Mereka kan punya mulut ya. Tapi menurut saya itu cara-cara seperti itu tidak menyelesaikan masalah gitu kan.
Cara-cara seperti itu menurut saya bisa apa namanya itu paradoks ya dengan apa yang kita inginkan gitu. Karena masyarakat kita yang akan terbentuk dengan buzzer-buzzer itu adalah masyarakat yang berbenturan ya antara satu pihak dengan pihak yang lain, itu kan bertentangan dengan sila ketiga persatuan dan kesatuan, persatuan Indonesia. Yang akhirnya yang terjadi adalah perpecahan. Itulah sebabnya saya ya terus terang saja ya, saya melihat ada fenomena-fenomena ya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau dia bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya maka hal-hal itu akan bisa menggerogoti negara dan bangsa ini. Pertanyaannya, mau nggak saya bangsa dan negara saya ini digerogoti oleh faham-faham dan perilaku yang tidak terpuji? Ya nggak maulah saya, gitu kan? Saya ingin mengutip kata-kata Imam Al-Ghazali ya, suatu rakyat akan rusak ya kalau pemimpinnya rusak. Nah, suatu kepemimpinan akan rusak kalau ulamanya rusak, gitu kan? Nah, kapan ulama itu dikatakan rusak ya kalau dia tidak berani lagi menyampaikan kebenaran kepada sang penguasa, gitu kan? Nah, oleh itu bagi saya ya negeri ini juga sedang bermasalah gitu karena tidak ada orang yang berani bicara, gitu kan? Nggak banyak, jujur Pak ya, jujur nggak banyak kan ulama yang berani bersuara Pak. Kalau masalah mereka bersuara, tapi tidak dia sampaikan kepada yang berkepentingan, gitu aja. Tuh, kalau bersuara sih mereka bersuara menurut saya ya. Cuma dia ngomong sama muridnya, ngomong sama temannya, gitu kan ya. Enggak, saya maksud bersuara ini mengkritik pemerintah begitu ya, berani bersuara mengingatkan atau memberi masukan kepada. Ya, karena mungkin takut dibungkam nanti, takut ditangkap, takut di penjara, gitu kan ya. Siapa sih yang nggak takut di penjara? Saya kan juga takut di penjara, tetapi kalau saya untuk sebuah cita-cita saya di penjara, nggak apa-apa saya di penjara, tapi rakyat saya maju, itu nggak masalah bagi saya itu ya. Apa istilah dalam bahasa apa itu ya? Kan sudah banyak yang di penjara. Sudah banyak yang di penjara dan tapi belum maju juga. Ya makanya bagi saya ya, oleh karena itu mungkin barangkali ya sistem politik kita yang dirubah ya, undang-undang tentang perpolitikan di negeri ini menurut saya ya ditinjau ulang lah di amandemen ya. Karena menurut saya apa yang ada hari ini terjadi ya itu adalah buah dari undang-undang yang kita buat gitu. Oleh karena itu bagi saya ya kalau ingin berubah ya rubah juga undang-undangnya, karena undang-undang itu kan mengikat ya. Ketika RUU dia belum mengikat, tapi begitu diketok palunya disahkan menjadi undang, dia langsung mengikat kan gitu ya. Makanya saya ketika berdialog dengan George Soros ya, Mbak Rahma tahu kan George Soros ya? Tahu, Pak. Nah, George Soros itu datang bertamu ke Pak Din Samsudin di kantor PP Muhammadiyah ya. Lalu dia berdialog lah dengan Pak Din Samsudin tentang humanisme kan, tentang pentingnya kita menghormati manusia gitu kan. Lalu setelah selesai mereka berdialog, Pak Din Samsudin mempersilakan saya bicara. Lalu saya bilang sama beliau, Saudara George Soros, Anda telah bicara tentang humanisme dan bahkan Anda terkesan oleh saya menggurui kami tentang humanisme. Tetapi seperti sepanjang pengetahuan saya, Anda ini adalah orang yang telah merusak ekonomi negara saya. Anda ini adalah orang yang telah merusak tatanan sosial dan politik di negeri saya. Dan timbul pertanyaan pada diri saya, apa solusinya menurut Anda? Nah, itu saya tanya kepada dia kan. Dia jawab 3 solusinya. Yang pertama kata beliau, kami para investor ini kalau akan berinvestasi ya, itu harus jelas modalnya gitu. Oleh karena itu harus ada transparansi kata beliau kan. Kalau seandainya ada 10 meja, 20 meja yang akan kami lewati, itu berapa kami harus bayar di setiap meja. Supaya kami bisa hitung berapa modal yang harus diperlukan untuk membuka sebuah usaha. Tetapi di negeri Anda kan itu tidak bisa katanya. Mejanya bisa dihitung 20, tetapi berapa uangnya nggak jelas di situ. Nah, itu beliau mengkritik gitu. Saya rasa benar itu ya. Yang kedua kata beliau adalah stability. Kami tidak mau investasi kalau negara Anda gaduh gitu. Kami tidak mau investasi kalau Anda demo setiap hari. Lalu bakar ini, bakar itu. Kami tidak mau gitu kan. Karena kami tidak mau kehilangan modal kami gitu kan. Bagus juga. Saya rasa benar juga ya. Yang ketiga law enforcement. Penegakan hukum. Kagum juga saya. Nah, law enforcement. Jadi ternyata George Soros itu patuh hukum. Ya cuma setelah saya pelajari ternyata hukum yang harus dipatuhi itulah hukum-hukum yang memang sudah dia biayai ya supaya hukum itu sesuai dengan keinginan dan selera mereka gitu kan. Oleh karena itu ya tanpa menyebut nama supaya tidak kontroversial ya, 80% undang-undang yang berhubungan dengan ekonomi di negeri ini itu sudah dikangkangin oleh para pemilik kapital gitu kan.
Jadi para pemilik kapital kalau ada undang-undang tentang ekonomi dan bisnis yang akan dikeluarkan oleh DPR, mereka tidak akan diam. Mereka akan melakukan usaha dan upaya supaya pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada di dalam itu ya sesuai dengan keinginan mereka. Dan setelah sesuai dengan keinginan mereka lalu diketok itu ya, mereka patuh terhadap undang-undang itu gitu. Ya karena undang-undang itu isinya sudah sesuai dengan keinginan mereka gitu dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat banyak. Makanya ketika undang-undang cipta kerja itu dibahas di DPR gitu kan, itu orang demonstrasi dari Sabang sampai Merauke, ribuan, bahkan mungkin kalau kita jumlahkan jutaan orang yang ikut demonstrasi. Kalau dijumlahin sama jutaan orang demonstrasi kan. Tapi pasal-pasal yang penting-penting itu tidak berubah-ubah, ayat-ayat penting-penting itu tidak berubah-ubah ya. Karena itu sudah dipesan oleh para pemilik kapital gitu. Jadi kesimpulan saya, para politisi di Senayan ini sekarang ini menurut saya ya nggak lagi mewakili rakyat ya. Itu kan namanya Dewan Perwakilan. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sebuah dewan yang mewakili rakyat. Ternyata memang mereka dewan yang mewakili rakyat, tapi rakyat yang dia wakili adalah rakyat di lapis atas gitu kan, bukan rakyat di lapis bawah gitu. Oleh itu bagi saya ya para politisi negeri ini hari ini menurut saya ya adalah politisi-politisi yang bermasalah gitu. Nah, saya menginginkan ya mereka-mereka itu kalau udah duduk di Senayan itu ya silakan mereka jadi politisi, tapi mentalitinya negarawan gitu. Silakan dia berpartai, silakan tidak apa-apa. Tapi ketika dia membicarakan undang-undang ya dia harus menjadi negarawan. Tetapi bagaimana dia akan menjadi negarawan? Dia berutang budi, gitu kan? Kalau di istilah di kampung saya itu ya kita kalau sudah menerima pemberian dari orang lain, itu lidah kita terhimpit, itu tidak bisa ngomong lagi kita, gitu. Dan itulah kenyataan dan fakta yang saya lihat hari ini, gitu kan? Banyak sekali ya para pemimpin di negeri ini ya gubernur, bupati, wali kota ya, dan saya tidak usah sebut lah yang di atasnya gitu ya, yang di atas gubernur itu tidak usah saya sebut lah gitu kan? Ya yang terhimpit lidahnya karena kita ini berutang budi kepada mereka gitu kan. Baik. Bagi saya ya, saya karena cinta kepada negeri saya ya, terus terang ya, maaf nih Mbak Rahma ya, teman-teman saya senang sekali ke luar negeri ya. Saya itu pernah diundang oleh Bank Dunia 8 hari ke Istanbul ya. Saya minta diperpendek jadi 6 hari. Nah, disetujui lah. Kemudian setelah mendarat pagi, sorenya saya minta lagi diperpendek menjadi 4 hari gitu kan ya. Alhamdulillah dikabulkan gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bagi saya ya, tempat yang terbagus dan terindah di dunia ini adalah di Ciputat, tempat saya tinggal gitu. Saya tidak betah meskipun Istanbul itu kota turis, bagi saya ya Ciputat jauh lebih indah dari Istanbul meskipun ya Ciputat itu ya seperti itu aja gitu ya. Jadi saya sangat cinta terhadap negeri saya ya. Saya insya Allah hidup dan mati di negeri yang saya cinta ini gitu ya. Nah, oleh karena itu saya ingin semua warga negara yang hidup di negeri ini atau juga penduduk yang tinggal di negeri ini ya sejahtera lah hidupnya gitu ya. Berikanlah kepada mereka keadilan dan bimbinglah mereka kepada kebenaran gitu. Oleh karena itu para pemimpin yang mengingkari nilai-nilai dasar itu menurut saya ya tidak layak menjadi pemimpin gitu. Baik. Oleh karena itu bagi saya ya supaya kita bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas ya, maka menurut saya undang-undang politik, undang-undang tentang sistem politik negeri ini menurut saya ada amandemen ya. Sehingga kosnya untuk menjadi wali kota, menjadi bupati, jadi gubernur tidak semahal yang hari ini gitu. Baik. Kalau seandainya mereka ingin maju ya terangkat oleh uang yang ada dalam kantongnya gitu ya. Kira-kira gitulah kira-kira yang saya inginkan. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Anwar Abbas, luar biasa di antara ulama lain yang mungkin sebagian begitu ada yang malah memilih untuk memuji-muji pemerintah biar bisa dapat komisaris lah apalah gitu, bismillah komisaris. Tapi Pak Anwar memilih untuk tetap bersuara kritis demi perbaikan bersama, demi menyelesaikan permasalahan agar kita tidak terjebak di kadrun cebong tapi melupakan akar permasalahan sebenarnya. Sangat memprihatinkan hal itu ya. Sehingga sibuk dipecah-pecah belah kita tapi permasalahan kita tidak ada yang berusaha mencari solusinya. Terima kasih untuk bergabung dengan Realita TV. Terima kasih juga untuk ikut mencoba berpikir memecahkan masalah bangsa ini. Ya, saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.